Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Apa kabar saudara? Saya berharap semua kita dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan apapun. Mari pada kesempatan hari ini kita memuji memuliakan nama Tuhan bersama. Kita awal ibadah kita dengan pujian pertolongan-Mu. Hati kami kenal Tuhan karena kami tahu kami dapat berada di dekat-Mu Tuhan. Buat mata kami dan hati kami selalu tuju pada Engkau. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita ulangi pujian dari awal. Hatiku tenang karena kita berada di dekat-Mu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang
kami dapat beribadah bersama di tempat ini Bapa pada hari ini Bapa. Sebentar kami akan memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Kiranya hanya Kau saja Tuhan Yesus yang kami sembah dan kami muliakan di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama-Mu kami berikan hati kami seluruhnya hanya bagi-Mu. Kami berdoa syukur, haleluya, amin. Shalom saudara, dimanapun kita berada, tetap ada sukacita dalam hidup kita, amin. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama. Kita nyatakan Tuhan kita sungguh baik. Rindu
katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Lebih lagi kita katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari kita katakan sekali lagi, ku rindu setiap waktu bersama dengan Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Karena Tuhan yang kita pegang, Yesuskah yang ku pegang teguh. Lebih lagi dari segenap hati kita katakan bersama-sama, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Dialah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari kita katakan lebih lagi, Dialah Tuhan, Dialah Raja kita. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Dia berdaulat atas hidup kita, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi kita katakan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya di rumah? Tentunya kita tetap dalam keadaan yang sehat ya. Walaupun hari ini kita masih ibadah secara online, tapi kita bersuka cita karena Tuhan masih terus memelihara dan memberi kita kemampuan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa.
Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Tuhan memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan Tuhan. Kami bersyukur bahwa sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Itu hanya karena Tuhan terus memelihara kami dan menopang kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakailah mulut lidah hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran ini Tuhan, supaya setiap apa yang disampaikan benar-benar berasal dari Tuhan. Bapa yang baik, berkati setiap hati yang siap untuk mendengar, sehingga setiap orang boleh mengalami perjumpaan pribadi bersama-sama dengan Allah. Meskipun kami tetap beribadah secara online, tapi kami bersyukur sampai hari ini kami masih bisa diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada setiap hati kami. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan yang akan saya bawakan, saya ambil di dalam kitab Kolose pasal yang keempat, mulai dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keenam. Kolose 4 ayat 2 sampai ayat yang keenam. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Bapak Ibu boleh juga membacanya dari Alkitab ataupun teks yang sudah disediakan ya. Kolose 4 ayat 2 sampai 6. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya, sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Puji Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan kita ya. Saudara, ketika kita membaca dalam Kolose 1 ayat yang pertama, saudara, kita akan melihat bahwa surat kepada jemaat di Kolose ini merupakan surat yang ditulis secara langsung oleh Rasul Paulus, saudara ya. Tentunya surat ini ditulis untuk jemaat di Kolose ya pada waktu itu. Nah, daerah Kolose ini adalah daerah yang termasuk dalam wilayah Frigia, itu provinsi Romawi di Asia Kecil, saudara ya. Kalau sekarang itu kita kenal di daerah termasuk di daerah Turki, saudara ya. Nah, sebenarnya jemaat di Kolose ini bukanlah jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus sendiri, saudara ya. Tetapi jemaat ini sesungguhnya didirikan oleh Epafras ya. Epafras ini adalah rekan sekerja Rasul Paulus, saudara ya. Epafras inilah yang membawa Injil ke Kolose ini, kemudian mendirikan sebuah jemaat di sana. Pertanyaannya adalah, kalau bukan jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus, mengapa kira-kira Rasul Paulus harus menulis surat kepada jemaat di Kolose, memberikan pengajaran-pengajaran, memberikan nasihat-nasihat kepada mereka? Saudara, rupanya pada waktu itu Epafras ya, dia mendatangi Rasul Paulus karena waktu itu Rasul Paulus ternyata berada di dalam penjara, saudara ya. Dia mendatangi Rasul Paulus kemudian menceritakan berbagai situasi yang pada saat itu sedang dialami oleh jemaat di Kolose. Karena kasihnya, karena kepeduliannya, Rasul Paulus kemudian menuliskan surat ini kepada jemaat itu, saudara ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca kitab Kolose sebelum pasal 4 ini, saudara ya, mulai dari ayat yang ketiga, pasal yang ketiga ayat 18 sampai Kolose 4 ayat yang pertama, kita akan menemukan sebuah pola di sini ya, bagaimana Rasul Paulus mengajarkan bagaimana jemaat harus berelasi di dalam sebuah keluarga, saudara ya. Di sana dikatakan bagaimana seorang istri berelasi dengan suaminya, bagaimana seorang orang tua berelasi dengan anak-anaknya, bagaimana seorang tuan berelasi dengan para hamba-hambanya. Karena kita tahu ya, pada zaman Rasul Paulus ini masih banyak sekali perbudakan gitu ya di zaman itu ya. Saudara, tetapi di dalam pasal 4 mulai ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6 ini, kita akan mulai berbicara atau Rasul Paulus mengajar kepada jemaat mengenai berelasi bersama dengan Allah ya. Judul yang saya berikan pada firman Tuhan hari ini adalah relasi doa dengan sikap hidup dan penginjilan, saudara.
Poin yang pertama yang akan kita pelajari di sini adalah doa adalah sarana bagi kita untuk berelasi dengan Allah. Itu ada di ayat yang kedua, saudara ya. Saya mengambil dari ayat yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, doa itu adalah tanda kehidupan iman kita, saudara ya. Iman kita itu hanya akan terus bertumbuh, terus berkembang sampai berbuah hanya apabila kita menjadi orang Kristen yang berdoa, saudara ya. Doa itu merupakan kehendak Allah ya. Ini adalah perintah yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang yang percaya kepadanya, saudara ya. Itu sebabnya dengan kata lain doa ini adalah sebuah kewajiban atau sebuah keharusan yang dilakukan oleh setiap orang percaya. Saudara, itu sebabnya mau tidak mau, suka tidak suka, semua orang Kristen haruslah berdoa. Kenapa? Karena cara kita untuk berelasi dengan Allah itu hanya bisa kita lakukan melalui doa. Lah kalau kita tidak berdoa, artinya kita tidak berelasi dengan Allah. Nah, saudara, bagi seorang Kristen yang belum mempunyai kehidupan doa, tentunya doa ini akan menjadi keharusan atau kewajiban yang dilakukan secara terpaksa, saudara ya. Namun bagi seorang yang sudah memiliki kehidupan doa, di mana dia rajin berdoa setiap hari, tidak lepas dari yang namanya doa, doa ini sudah mentransformasi dari sebuah keharusan, kewajiban, itu menjadi sebuah kebutuhan, saudara ya. Ketika kita menganggapnya sebagai sebuah kebutuhan, maka perintah ini akan kita lakukan dengan kerelaan hati kita ya, dengan sukacita tanpa paksaan gitu ya. Nah, karena kita tahu bahwa doa ini akan kembali, manfaatnya itu akan bermanfaat untuk diri kita sendiri, saudara ya. Nah, dan ketika seorang percaya dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, kita sedang mengharapkan belas kasihan dari Allah. Oleh sebab itu kita setiap orang percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Allah, haruslah kita menjadi orang yang berdoa, saudara ya. Karena ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah, kita menyadari ketidakberdayaan kita. Kita menyadari bahwa tanpa Allah kita bukanlah siapa-siapa, saudara ya. Nah, saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam surat Kolose ini kita akan membaca suatu nasihat dari Rasul Paulus, saudara ya, mengenai doa ya, bagaimana kita harus berdoa. Mari kita perhatikan ayat yang kedua, saudara ya. Saya akan bacakan ayat yang kedua. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saudara, kalau kita perhatikan kata bertekunlah dalam doa, jika kita membuka dari bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani, saudara ya. Kata bertekunlah di sini menggunakan kata proskarterite, saudara ya, atau yang memiliki makna tidak berhenti-henti atau tanpa berkeputusan. Jadi doanya nggak putus-putus, saudara ya. Artinya melalui ayat ini kita dapat melihat bahwa Rasul Paulus tidak memandang bahwa doa itu adalah sesuatu yang dilakukan sekali-sekali. Hari ini mau doa, besok enggak, ya nggak apa-apa. Tidak seperti itu, saudara ya. Artinya melalui ayat ini Rasul Paulus menekankan kepada setiap jemaat, walaupun pada waktu itu kepada jemaat di Kolose, saudara ya, tetapi pada hari ini juga firman ini berbicara kepada kita sebagai jemaat, setiap orang percaya. Doa itu adalah doa yang harus kita lakukan secara terus-menerus, tanpa putus-putus, tanpa berkeputusan, saudara ya. Nggak berhenti-berhenti, nggak ada putus-putusnya, nggak ada jedanya, kalau ibarat kata gitu ya. Nggak ada jedanya sama sekali. Saudara bisa bayangkan? Berdoa terus-menerus tanpa ada jeda, saudara. Kira-kira bagaimana bisa kita melakukan hal itu ya? Bisa tidak ya kita berdoa terus sepanjang hidup kita tanpa berjeda? Tentu saja nggak bisa, saudara ya. Saudara, setiap hari, setiap kita pasti punya rutinitas yang kita lakukan, betul? Ada waktu kita untuk makan. Kalau kita makan, ketika kita mengunyah, mungkinkah kita berdoa? Enggak juga gitu ya. Ketika kita tidur, ada waktu untuk kita tidur, ada waktu untuk kita mengurus rumah tangga, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk berbelanja mungkin, saudara. Ada waktu untuk mungkin membaca novel, saya sangat suka sekali membaca novel, saudara ya. Ada waktu untuk kita melakukan berbagai kegiatan rutinitas kita, saudara ya. Nah,
Saudara, kalau dikatakan kita harus berdoa terus-menerus tanpa berkeputusan, dan ketika kita membaca firman Tuhan hari ini, kita akan mendapati bahwa setiap kita tidak mampu melakukan hal itu. Karena itu tadi ya, kita punya banyak sekali rutinitas yang harus kita lakukan, ya. Dan ketika kita melakukan rutinitas itu, artinya doa itu sudah terjeda, saudara, gitu ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika konsep doa yang ada di dalam pikiran kita berbicara tentang momen doa, saudara tahu momen doa? Momen doa itu berbicara ketika kita lipat tangan, tutup mata, terus ngomong, ya Tuhan, begini. Ketika kita mungkin sedang persekutuan, ketika mungkin kita sedang menghadiri ibadah online, ada doa, kita berdoa, saudara. Ketika kita bangun tidur, mau pergi tidur, mau berangkat, mau makan, kita berdoa secara momen, itu disebut dengan momen doa, saudara ya. Momen secara doa secara harfiah, saudara. Ketika kita berpikir konsep kita tentang doa, berbicara tentang momen yang seperti itu, saudara, maka kita akan mendapati diri kita tidak mampu melakukan perintah Tuhan ini. Dan dikatakan, saudara, kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Kita sudah menjadi orang yang berdosa, saudara ya. Karena ketika orang melawan atau melanggar perintah Allah, artinya kita sudah melakukan dosa. Tetapi bagaimana mungkin kita manusia yang hidup ini berdoa terus tanpa ada jeda, saudara? Nggak mungkin bisa. Tidak ada, mustahil gitu untuk kita bisa melakukannya. Saudara, di sini artinya kita berdoa terus-menerus tanpa berkeputusan, tidak hanya berbicara tentang momen doa, saudara. Tetapi sekaligus di sini berbicara mengenai sikap hidup kita, saudara ya. Hidup yang kita jalani merupakan suatu doa, saudara. Intinya adalah seluruh aspek hidup kita saat ini adalah kehidupan yang berdoa. Seluruh aspek kehidupan kita yang kita jalani hari ini adalah kehidupan yang berelasi dengan Allah, saudara ya. Kemudian kita akan perhatikan masih di ayat yang kedua ini, saudara ya. Setelah Rasul Paulus memerintahkan jemaat untuk berdoa tanpa berkeputusan, tanpa ada jeda, yaitu seluruh aspek hidup kita. Jadi apapun yang kita lakukan itu adalah bentuk relasi kita dengan Allah. Ketika kita makan, ketika kita tidur, ketika kita berbelanja, ketika kita mengurus keluarga kita, itu adalah kehidupan yang merupakan bentuk relasi kita dengan Allah. Dikatakan selanjutnya, berdoalah terus-menerus tanpa keputusan. Dia melanjutkan perkataannya dengan berkata, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saudara, kalau kita perhatikan kata berjaga-jaga di sini, itu juga mengandung kata perhatikanlah atau waspadalah. Jadi ketika mereka berdoa, mereka harus memperhatikan dan harus dengan sikap yang waspada. Pertanyaannya, kenapa sih mereka harus waspada ketika berdoa, saudara ya? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita baca kitab Kolose ini dari ayat yang pertama, pasal pertama, pasal kedua, pasal yang ketiga, kita akan menemukan bahwa Rasul Paulus memberikan banyak sekali nasihat-nasihat tentang pengajaran-pengajaran yang sepertinya sedang mempengaruhi kehidupan jemaat Kolose pada waktu itu, saudara ya. Nah, mereka dinasehati mengenai pengajaran-pengajaran palsu berupa filsafat-filsafat kosong dan palsu, saudara ya. Itu ayat ada di pasal yang kedua, ayat yang ke-8, saudara ya. Ini adalah aliran sesat di mana di dalamnya bercampur unsur-unsur Yahudi dan Yunani, saudara ya. Kalau kita perhatikan di sana sepertinya ada Helenistik, saudara ya, aspek Helenistik di mana ada hikmat dan pengetahuan. Demikian pula di sana ada asketisme. Kalau kita baca pasal yang kedua ayat yang ke-23 ada nasihat tentang menyiksa diri, saudara ya. Kemudian ada juga unsur-unsur Yudaisme, pasal 2 ayat yang ke-8, dan ada juga tentang beribadah kepada malaikat, pasal 2 ayat yang ke-18, saudara ya.
Intinya saudara, pada waktu itu ketika Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat ini, dia menasehatkan mereka tentang pengajaran-pengajaran yang pada saat itu sedang mempengaruhi jemaat Kolose, yaitu sinkretisme Yudaisme dan Helenistik, saudara ya. Inilah yang harus mereka waspadai, saudara ya. Nah, saudara, melalui nasihat tentang sikap doa yang harus disertai dengan kewaspadaan dan ucapan syukur ini, Rasul Paulus sedang mengingatkan kepada mereka bahwa jemaat harus hidup tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Walaupun ya mereka itu tidak boleh terpengaruh oleh pengajaran-pengajaran yang ya sepertinya tuh kayak yang benar gitu ya, kayak yang nggak salah gitu ya, tetapi sesungguhnya itu adalah pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan firman Allah. Karena dikatakan seluruh aspek hidupmu, ketika kamu berbicara, ketika kamu berpikir, ketika kamu tidur, kamu harus waspada. Jangan sampai aspek hidupmu ini terpengaruh oleh pengajaran-pengajaran yang sepertinya benar, tetapi sebenarnya itu bertentangan dengan firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose ini mengajar kita juga bahwa ketika seluruh aspek hidup kita adalah kehidupan yang berelasi dengan Allah, kehidupan yang penuh dengan doa, maka kita harus waspada terhadap sikap hidup kita, saudara. Saudara, karena apa yang kita lakukan itu tidak lepas dari apa yang kita ketahui, saudara ya. Nah, saudara, mungkin saat ini ya kita tidak terpengaruh oleh Helenistik atau mungkin asketisme atau mungkin yang seperti itu, saudara ya. Mungkin kita tidak terpengaruh ya. Tetapi saudara, jangan salah, hari-hari ini sejak lama kita itu hidup di tengah-tengah dunia yang relativisme, saudara ya. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang berhadapan dengan relativisme, di mana pandangan ini berpendapat bahwa baik atau buruk, benar atau salah itu tergantung dari masing-masing orang atau kebudayaan. Jadi menurut kita dia salah gitu ya. Tetapi orang ini bilang dia nggak salah karena menurut kebudayaan, menurut tradisi yang mereka lakukan itu nggak salah gitu ya, saudara ya. Nah, saudara, intinya ajaran ini mengajarkan bahwa saya tidak salah ketika saya tidak merugikan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus berhati-hati dengan sikap yang seperti itu, saudara ya. Karena kebenaran di dalam Tuhan tidaklah relatif, saudara ya, tetapi mutlak. Kita tidak bisa katakan saya nggak salah ketika saya tidak merugikan orang lain. Saudara, ketika sekalipun kita tidak merugikan orang lain, tetapi ketika apa yang kita lakukan itu bertentangan dengan firman Tuhan, maka Tuhan katakan itu salah, saudara. Maka Tuhan katakan itu dosa, saudara. Itu sebabnya kita jangan berpikir yang penting saya tidak rugiin orang, ya saudara. Karena kebenaran di dalam Tuhan itu adalah kebenaran yang mutlak, saudara. Karena sikap hidup kita ini adalah bentuk relasi dengan Allah, maka pastikanlah bagaimana kita bersikap dalam hidup kita itu tidak bertentangan dengan firman Allah tentunya, saudara ya. Sebagaimana Kolose 3 ayat 23 berkata, saudara ya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, saudara. Karena kehidupan kita ini adalah bentuk relasi kita dengan Allah. Perhatikanlah cara kita bersikap, cara kita hidup. Karena kita harus melakukan segala sesuatunya seperti kita melakukannya untuk Tuhan, saudara ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya berkata bahwa kehidupan kita, doa kita adalah gambaran atau melambangkan hidup kita yang berelasi dengan Allah secara sikap hidup kita, bukan berarti momen doa itu sesuatu yang gak penting, saudara ya. Saya tidak berkata bahwa karena sikap hidup kita adalah hidup yang berelasi dengan Allah, sudah gambaran dari doa, maka doa secara harfiah gak penting. Tidak, saudara ya. Tentunya kehidupan kita secara momen doa itu adalah sesuatu yang penting, saudara ya. Karena
momen doa kita menjadi momen bagi kita untuk mendoakan orang lain. Poin yang kedua yang saya berikan pada hari ini adalah momen doa kita menjadi momen bagi kita untuk mendoakan orang lain. Saya ambil dari ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, saudara ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya ingat peristiwa beberapa tahun yang lalu ketika saya kuliah semester 3 atau semester 4, saudara ya. Rumah saya itu cukup jauh gitu ya dari tempat saya kuliah, saudara ya, sehingga kalau ada kuliah pagi dan kuliah sore biasanya saya itu nggak pulang tapi nunggu di kelas gitu ya sambil mengerjakan tugas-tugas. Kebetulan mahasiswa luar ya, karena yang sudah menikah itu tinggalnya di luar asrama, saudara ya. Itu kami ada 3 orang, saudara ya, dalam kelas itu, saudara ya, di angkatan saya. Kemudian kami bertiga itu ada di sebuah kelas sambil ngobrol-ngobrol, saudara, sambil menunggu kelas. Kemudian waktu itu tiba-tiba hujan yang sangat deras sekali turun, saudara ya. Udah gelap sekali ya gitu di luar. Kemudian saya bilang ke teman saya yang satu gitu ya, Bu, doa ya supaya hujannya nggak apa-apa deh derasnya sekarang gitu ya. Nanti kalau pas kita udah mau pulang, hujannya berhenti dulu tuh. Nanti kalau udah nyampe rumah, nggak apa-apa deh, udah hujannya turun deras lagi, sederas-derasnya nggak apa-apa kan udah nyampe rumah. Teman saya yang satu bilang, iya bener ya, supaya kita tuh nggak kehujanan dong, Tuhan tolong ya. Kemudian saudara, salah satu teman saya itu dia main-main sebenarnya, saudara, jawabnya, tapi saya pikir ini adalah perkataan yang cukup keras, saudara ya. Dia dengan ketawa, saudara ya, ngomong sama kami gitu ya. Dia berkata seperti ini, itu doa macam apa sih kamu itu doa, katanya gitu ya. Coba kamu bayangkan kalau Tuhan mengabulkan doa kamu yang egois kayak begitu, katanya. Gimana ya kira-kira dengan nasib orang lain di luar sana yang juga nggak pengen kehujanan? Kenangan ini mengingatkan kembali kepada saya bahwa seringkali kita tidak sadar bahwa kita selalu meminta kepada Tuhan untuk kepentingan diri kita sendiri, saudara ya. Kita lupa kepada kepentingan orang lain. Dan kita berpikir bahwa ya yang penting saya dulu lah yang diperhatikan sama Tuhan. Bodoh amat dengan orang lain. Mungkin seperti itu, saudara ya. Berbeda, saudara, dengan Rasul Paulus, saudara ya. Saudara, kita perhatikan kembali ayat yang ke-3 sampai ke-4. Saya akan bacakan, saudara ya. Berdoalah juga untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Saudara, Rasul Paulus ketika menuliskan surat ini, ketika dia meminta untuk didoakan kepada jemaat Kolose, dia tidak sedang dalam kondisi yang baik, saudara. Karena dia ada di penjara. Kita bisa lihat tadi ayat yang ketiga, dia ada di penjara. Ayat yang ke-10 kita baca ya, ayat yang ke-10. Salam kepada kamu dari Aristarkus dan temanku sepenjara, ya, temanku sepenjara. Artinya Rasul Paulus dengan beberapa rekan yang lain saat itu sedang di penjara. Saudara, ternyata ketika dia di dalam penjara, dia itu bukan hanya sekedar terkurung, saudara ya. Karena kita baca di dalam ayat yang ke-18, dikatakan, salam ini kutulis dengan tanganku sendiri, ingatlah akan belengguku, saudara. Artinya apa? Rasul Paulus itu tidak sekedar di penjara, dikurung, saudara ya, tetapi dia sedang dibelenggu. Kalau kita baca di KBBI itu, saudara, belenggu itu artinya tangan dan kakinya itu seperti diikat, saudara ya, atau mungkin dipasung gitu ya. Jadi ketika dia di dalam penjara, bahkan dirinya sendiri tidak punya kebebasan untuk melakukan apapun di dalam penjara, saudara. Ya, dia bukan hanya terkurung, saudara, tapi dikatakan dia terbelenggu, terikat, saudara ya. Bayangkan betapa menderitanya Rasul Paulus pada waktu itu ya. Bukan sesuatu yang nyaman, bukan sesuatu yang enak yang sedang dia hadapi pada waktu itu, saudara. Tetapi yang luar biasa adalah ketika dia menulis surat kepada jemaat di Kolose ini, dia tidak meminta didoakan supaya Allah membukakan pintu penjara baginya, supaya dia bisa bebas, sehingga ketika dia sudah bebas dia bisa pergi penginjilan. Tidak, saudara ya, yang luar biasa adalah dia justru meminta untuk didoakan justru bagi kepentingan orang lain, saudara.
Saudara, pada saat itu dalam ayat yang ketiga sampai 4 ini ya, Rasul Paulus menuliskan bahwa berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membukakan pintu untuk pemberitaan kami. Rasul Paulus meminta untuk didoakan melalui mereka, kondisi mereka, apapun yang mereka alami, penderitaan yang mereka alami, tidak jadi halangan bagi mereka untuk memperkenalkan Kristus bagi orang-orang yang belum percaya. Dia meminta meskipun mereka ada di dalam penjara, Injil bisa tetap diberitakan. Saudara, luar biasa sekali apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini ya. Dia tidak egois, meminta supaya dia bebas dari penjara. Setelah dia bebas baru dia penginjilan, enggak. Tetapi dia berkata, apapun kondisi yang kualami saat ini, seberat apapun beban yang kualami saat ini, doakanlah saya supaya saya tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain, supaya Injil tetap dibukakan bagi orang-orang yang ada di sekitarku, sehingga banyak orang yang belum percaya boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, apa sih yang biasanya terjadi dalam doa-doa kita, saudara? Kita lebih banyak berdoa untuk keselamatan diri kita sendiri. Kita bersyukur karena kita adalah orang yang diselamatkan. Itulah yang selalu kita doakan, itu saudara ya. Dan kita tidak punya waktu atau bahkan mungkin lupa untuk mendoakan keselamatan orang lain, saudara. Saudara, saat ini kita tuh hidup di tengah-tengah banyak orang yang tidak mengenal Kristus. Tetangga kita mungkin, saudara, rekan sekerja kita mungkin, bahkan mungkin orang yang ada di dekat kita, yaitu keluarga kita sendiri, saudara. Saudara, kekristenan itu tidak berbicara tentang KTP saudara yang tulisannya agama Kristen, saudara, enggak ya. Kekristenan itu berbicara tentang perjumpaan kita secara pribadi dengan Allah. Belum tentu keluarga kita yang sudah menjadi Kristen benar-benar orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus, saudara. Pertanyaannya adalah, apakah kita pernah berdoa secara khusus bagi orang-orang ini, bagi jiwa-jiwa ini, supaya ada kesempatan bagi mereka untuk diselamatkan? Pernahkah kita mendoakan hamba Tuhan, pendeta kita, saudara ya? Saudara, jadi pendeta itu gak gampang, saudara. Saudara, kalau ada jemaat, punya masalah, punya pergumulan, larinya kemana? Curhatnya kemana? Ke gembala, saudara ya, ke pendeta, saudara ya. Datang sama pendeta bawa pergumulan hidup. Sekarang ketika pendeta atau gembala hamba Tuhan punya pergumulan, mereka pergi kemana, saudara? Mungkinkah mereka akan pergi kepada jemaat? Tidak, saudara. Mereka menyimpan pergumulan mereka di dalam diri mereka sendiri dan membawanya kepada Tuhan. Saudara, pernahkah kita berdoa bagi para hamba Tuhan kita, saudara? Di mana walaupun pergumulan hidup mereka begitu berat, tekanan hidup mereka begitu berat, tetapi Tuhan tetap memakai mereka di atas mimbar untuk memberi atau membawa banyak jiwa-jiwa, sehingga mereka bisa melakukan penginjilan dengan sukacita, saudara. Pernahkah kita berdoa bagi mereka, saudara? Atau jangan-jangan kita selama ini sibuk dengan doa-doa kita kepada Tuhan, lupa berdoa bagi hamba Tuhan atau orang-orang yang ada di dalam misi sana yang sedang penginjilan untuk menyelamatkan banyak orang? Pernahkah kita berdoa, memberi Tuhan menolong mereka, memberi kekuatan kepada mereka melewati setiap proses hidup mereka yang berat, sehingga banyak orang boleh melihat Kristus di dalam pelayanan mereka? Atau mungkin kita berdoa dengan jiwa-jiwa ini, membawa mereka secara khusus kepada Tuhan? Saudara, saya nggak katakan ya berdoa untuk kepentingan pribadi itu salah, enggak, saudara ya. Berdoa untuk keinginan pribadi kita itu tidak salah ya, karena Tuhan pun berkata ya, ketika kita datang kepadanya, ketika kita meminta, Dia akan memberi, saudara ya. Ketika kita berbeban berat, kita datang kepadanya dan Dia akan memberi kelegaan kepada kita, saudara ya. Ketika kita khawatir, kita datang meminta pertolongan Tuhan, itu nggak salah. Kita meminta berkat dari Tuhan, kita meminta supaya Tuhan memberkati usaha kita, menolong kita, memberi kita kehidupan yang lebih baik, tidak salah, Tuhan ya. Tidak salah, saudara ya. Tetapi saudara, melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan mengajarkan kepada kita mengenai sebuah doa yang tidak egois, saudara ya.
mengenai sebuah doa yang tidak berpusat kepada diri sendiri ya. Tetapi bagaimana kita berdoa untuk orang lain secara khusus bagi keselamatan jiwa-jiwa yang belum mengenal Allah. Saudara, ini adalah sesuatu yang penting untuk kita lakukan. Mari kita berdoa bagi orang-orang yang Tuhan pakai untuk memberitakan Injil, sehingga bagaimanapun kondisi mereka, Tuhan tetap memberi kekuatan kepada mereka, sehingga banyak orang boleh mengalami kehidupan yang berjumpa secara pribadi dengan Allah. Mari kita berdoa untuk Bapak Gembala kita, untuk hamba Tuhan, untuk para penginjil, dan untuk para tetangga kita, rekan kerja kita, bahkan untuk keluarga kita, supaya Tuhan boleh menjamah hati mereka, sehingga mereka benar-benar bisa mengalami perjumpaan dengan Allah. Saudara, ketika mungkin saudara sudah melakukan hal itu, saudara jangan cepat merasa puas, oh saya sudah melakukan itu gitu ya. Enggak, saudara, kita tidak bisa berpuas diri. Karena apa? Ternyata kita hanya berdoa bagi mereka supaya Injil diberitakan lebih luar biasa, supaya mereka boleh mengalami pengenalan pribadi dengan Kristus. Belum cukup, saudara ya. Poin yang ketiga yang hari ini kita akan bahas berbicara tentang hidup sebagai terang Injil. Saudara ya, saya ambil dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Saudara, sementara kita berdoa untuk keselamatan atau kesempatan bagi orang lain untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, maka cara hidup kita sendiri harus mencerminkan pewartaan Injil itu sendiri, saudara ya. Mari kita perhatikan ayat yang ke-5, saudara. Firman Tuhan katakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Saudara, saya membaca di dalam terjemahan BIMK, saudara ya, atau bahasa Indonesia masa kini. Itu bahasanya lebih sederhana, saudara ya, supaya kita lebih mudah memahaminya. Saya akan bacakan terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Di dalam hubungan kalian dengan orang-orang yang tidak percaya, hendaklah kalian hidup bijaksana dan memakai kesempatan dengan sebaik-baiknya. Saudara, dengan jelas melalui ayat ini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose agar mereka hidup bijaksana atau penuh hikmat terhadap setiap orang yang belum percaya, saudara ya, belum percaya. Hidup bijaksana seperti apa sih yang Rasul Paulus maksudkan di sini? Tentunya adalah hidup bijaksana sesuai dengan kebijaksanaan hikmat Injil, saudara ya. Di mana hidup mereka tidak boleh bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana caranya supaya mereka hidup bijaksana dengan sebaik-baiknya? Rasul Paulus juga menjelaskan bagaimana caranya hidup di dalam kebijaksanaan Injil, saudara ya, bagi orang yang belum percaya. Itu ada di ayat yang ke-6. Saya akan bacakan, hendaklah kata-katamu penuh dengan kasih. Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saudara ya, kalau kita perhatikan kata hambar di sini, saudara ya, kata hambar di dalam ASV, saudara ya, terjemahan ASV, saudara ya, dituliskan dengan kata season with salt, saudara, atau dibumbui dengan garam. Saudara, garam itu sejak berabad-abad tahun yang lalu, garam ini merupakan sesuatu yang sangat penting sekali ya bagi kehidupan manusia ya, karena dampaknya sangat luar biasa, sangat besar sekali terhadap memberi rasa untuk makanan, mencegah pembusukan, saudara ya, bisa juga digunakan sebagai pupuk, saudara ya, banyak sekali manfaatnya. Nah, Rasul Paulus mengumpamakan perkataan kita kepada orang yang belum percaya, bahkan sebenarnya kepada semua orang ya, itu harus penuh rasa seperti garam, saudara. Ya, dengan kata lain, melalui metafora ini, Rasul Paulus menekankan kepada jemaat bahwa perkataan setiap orang percaya adalah untuk memelihara pesan Kristus, menjangkau sebanyak mungkin orang, dan kata-kata kita itu harus berdampak gitu ya, memberi kekuatan bagi orang lain, tidak untuk melemahkan, saudara ya. Nah, kehidupan kita sebagai orang Kristen
yang telah menerima pembaharuan di dalam Kristus harus ditunjukkan dengan rasa yang berbeda melalui cara kita berbicara atau bersikap kepada orang lain. Saudara, saya ingat ketika saya waktu kuliah, saya ambil jurusan sarjana pendidikan Kristen, saudara ya, sehingga ada saya praktek bukan hanya di gereja, saudara ya, tetapi ada beberapa kali saya punya kesempatan untuk praktek di sekolah Kristen, saudara ya. Pada suatu waktu ketika saya sedang praktek di salah satu sekolah Kristen, biasa saudara kalau sekolah Kristen itu akan selalu ada namanya doa pagi, saudara ya, doa pagi untuk para guru-guru sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, saudara ya. Saya punya seorang rekan kerja, saudara ya. Dia itu sebenarnya satu-satunya Kristen di keluarganya, saudara ya. Jadi dia berasal dari bukan orang Kristen, kemudian dia diinjili dan lain sebagainya, kemudian dia menjadi orang Kristen satu-satunya di rumahnya, saudara ya. Saya perhatikan beberapa kali, saudara ya, dia itu jarang sekali datang tepat waktu gitu ya. Jadi dia selalu terlambat datang ke sekolah dan menghindari yang namanya saat teduh pagi, saudara ya. Saya awalnya tidak tahu kalau orang ini bersikap berbeda ketika kalaupun dia datang ke sekolah pagi, dia ikut saat teduh pagi. Saya tidak pernah perhatikan, tapi saya diceritakan oleh rekan saya yang lain. Ternyata ketika itu kan kalau saat teduh itu kan guru-guru gantian ya bawain renungannya. Dia itu tidak pernah mendengarkan, saudara. Ya, ketika guru-guru sedang menyampaikan renungan, dia itu sibuk pegang handphone. Bahkan ketika guru-guru sedang berdoa ya, dipimpin doa syafaat, dia juga tidak berdoa, saudara ya, tetapi pegang handphone. Awalnya saya nggak perhatikan gitu ya, karena saya nggak tahu gitu, saya diceritakan sama teman saya, kemudian saya sekali waktu saya melihat hal itu, saudara. Saya perhatikan ketika teman baca renungan, saya lihat oh ya dia main handphone. Ketika berdoa saya intip sekilas, saudara, oh ya dia sedang main handphone. Kemudian suatu waktu saya bukan memanggil ya, saudara ya, karena saya di situ hanya guru magang, saudara. Jadi saya ajak teman saya ini ngobrol gitu ya, ngobrol-ngobrol gitu. Saya tanya, kamu kenapa sih Miss? Kenapa jarang banget datang saat teduh? Terus kalaupun saat teduh maaf ya, suka lihat handphone ya gitu. Kenapa sih Miss? Kalau boleh tahu, saya bilang gitu ya. Kemudian sampailah orang ini berkata, Miss, saya itu sedang mengalami yang namanya kekeringan rohani, dia bilang gitu ya. Kekeringan rohani ini saya alami sejak saya mengalami kekecewaan dengan hamba Tuhan dan orang Kristen, saudara ya. Dia bilang, dia ceritakan dia bukan dari background orang percaya, dia dari background agama seberang, bukan. Kemudian dia menceritakan bagaimana sikap hamba Tuhan ini yang tidak mencerminkan dirinya sebagai hamba Tuhan, saudara. Dari perkataannya, dari sikapnya itu benar-benar tidak mencerminkan orang yang punya pengetahuan akan Injil, dia katakan seperti itu ya. Kemudian saya berkata kepada teman saya ini, Miss, kamu tahu bahwa hamba Tuhan sekalipun adalah manusia biasa. Mereka adalah manusia yang sudah tercemar oleh dosa. Mereka bukan malaikat kudus, mereka bukan malaikat suci. Ketika mereka memberitakan Injil bukan berarti mereka sudah lebih kudus dari orang lain. Enggak. Saya katakan kepada dia, mereka juga adalah orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi ketika kamu melihat hamba Tuhan, lihatlah bahwa dia adalah orang yang juga lemah. Jangan terlalu tinggi ekspektasinya kepada hamba Tuhan, saya bilang. Tapi teman saya ini bilang, saya tahu, saya juga sadar hamba Tuhan juga orang yang sudah jatuh dalam dosa. Tetapi minimal dia harus sikap hidupnya lebih baik dibandingkan dengan orang yang tidak punya status hamba Tuhan. Saudara, kata-kata ini mengingatkan kepada saya, mengajar dan menegur keras kepada saya bahwa bagaimana setiap kita, orang yang sudah mengerti firman Tuhan, sikap hidup kita haruslah selaras dengan firman Tuhan, saudara.
Saya tidak berkata bahwa yang harus selaras itu harus hamba Tuhan yang lebih selaras dengan firman Tuhan karena taunya lebih banyak. Enggak, saudara. Saya katakan setiap orang Kristen, sikap hidupnya harus selaras dengan firman Tuhan. Karena cara kita berbicara, cara kita bersikap kepada orang lain itu adalah bagaimana kita, gambaran dari bagaimana relasi kita dengan Allah, saudara. Saudara, jangan pernah berkata kita adalah orang Kristen yang sudah mengalami lahir baru kalau kita nggak ada buktinya, saudara. Saudara, lahir baru itu bukan sesuatu yang kita lihat, saudara ya. Saya mengajar kelas 6 tentang lahir baru, saudara ya, dan banyak yang tidak mengerti ya. Wajar karena masih anak-anak, saudara. Tetapi, saudara, lahir baru itu dilihat dari mana sih, saudara? Kapan seseorang mengalami kelahiran kembali? Lahir baru. Orang percaya yang mengalami lahir baru itu adalah ketika dia benar-benar mengalami perjumpaan dengan Kristus dan pengalamannya bersama dengan Kristus secara pribadi haruslah mengubah sikap hidupnya. Orang yang lahir baru itu bukan fisiknya yang beda, bukan badannya, wajahnya tiba-tiba berubah gitu ya. Enggak, saudara. Dari mana kita bisa melihat orang yang lahir baru? Orang yang lahir baru kita bisa melihat dari hati dan pikirannya yang berbeda, saudara ya. Cara hidupnya yang sudah diubahkan. Dan orang yang sudah menerima pembaharuan dari Kristus ditunjukkan dalam rasa yang berbeda melalui cara kita berbicara atau bersikap. Kita nggak bisa katakan kita sudah lahir baru, tapi cara kita memperlakukan orang lain nggak ada bedanya dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan. Bahkan orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun kadang lebih baik daripada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Rasul Paulus mau mengajar kepada kita bahwa hiduplah di dalam kebijaksanaan Injil terhadap orang luar, terhadap orang yang belum percaya. Tetapi saya katakan kita juga harus hidup dalam kebijaksanaan Injil kepada siapapun kita bertemu, saudara. Untuk dapat hidup dalam hikmat berarti kita harus mengetahui bagaimana caranya hidup dengan cara yang selaras dengan firman Allah. Bagaimana caranya kita tahu firman Allah meminta kita untuk melakukan apa? Baca Alkitab, saudara ya. Tuhan suruh kita ngapain, saudara, di dalam Alkitab. Artinya kita juga harus rajin membaca firman Tuhan untuk tahu apa itu kebijaksanaan Injil. Bukankah kita harus mempelajari Injil? Nggak mungkin kan kita mau tahu kebijaksanaan Injil tapi kita bacanya komik yang lain gitu ya. Ya, kita hanya tahu sesuatu yang sudah kita pelajari, sesuatu yang kita baca gitu ya. Saudara, sebagai orang yang berada di dalam Kristus, kita harus hidup dengan cara yang mencerminkan keselamatan yang sudah kita terima dari Allah, saudara ya. Nah, pola hidup yang selaras dengan firman Tuhan akan terbentuk ketika kita memiliki pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan dan berelasi terus-menerus dengan Tuhan, saudara ya. Hikmat tidak akan pernah muncul secara tiba-tiba. Hikmat Allah, saudara ya, hikmat Injil, saudara, tidak akan muncul secara tiba-tiba di dalam pikiran kita. Karena hikmat Allah, hikmat Injil, hikmat kebenaran Kristus itu akan mengalir dalam hidup kita hanya ketika kita berelasi dengan sang hikmat itu sendiri, yaitu Kristus. Jadi kita hanya bisa memiliki hikmat ketika kita berelasi dengan sang pemberi hikmat itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kita berelasi dengan orang lain, bagaimana kita bersikap, berkata-kata, saudara, itu adalah implementasi dari relasi kita dengan Allah. Ketika kita masih memperlakukan orang lain dengan cara yang seenaknya, saudara ya, bisa dipertanyakan relasi kita dengan Allah itu seperti apa, saudara. Sebagai penutup, Bapak Ibu Saudara, saya kembali
diingatkan oleh firman Tuhan hari ini bahwa Rasul Paulus telah menyajikan penginjilan sebagai karya doa, saudara. Ya, di mana seluruh aspek hidup kita adalah kehidupan yang berelasi dengan Allah. Oleh sebab itu kita dituntut untuk memiliki integritas, ya. Apa itu integritas? Di mana kita hidup selaras dengan apa yang kita ketahui. Kalau pengetahuan kita tentang Allah itu salah, maka cara hidup kita pun akan salah. Itu sebabnya kita harus belajar firman Tuhan yang benar, saudara ya. Karena sikap hidup kita ini harus selaras dengan firman Allah yang benar. Sehingga kita tidak terpengaruh oleh pengajaran-pengajaran yang ada di sekitar kita, saudara ya. Dan ternyata di dalam penginjilan tidak cukup bagi kita hanya berdoa supaya orang lain mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, tetapi kita juga dituntut untuk hidup dalam kebijaksanaan Injil itu sendiri, ya. Allah memakai sikap hidup kita menjadi kesaksian yang hidup bagi semua orang yang ada di sekitar kita, saudara ya. Saya punya quote, saudara ya, untuk menutup firman Tuhan hari ini. Orang yang berdoa adalah orang yang merenungkan firman Tuhan. Orang yang merenungkan firman Tuhan adalah orang yang bersyukur karena hidupnya sudah diselamatkan oleh Kristus. Orang yang bersyukur adalah orang yang hidup dalam hikmat. Orang berhikmat adalah orang yang hidup sesuai dengan kebenaran yang diketahui. Amin. Kita akhiri pembacaan firman Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Kita minta hikmat kepada Tuhan supaya Tuhan mampukan kita untuk melakukan apa yang bisa kita ketahui. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ampunilah kami Tuhan apabila ketika kami datang kepadamu, kami datang dengan sikap hati yang egois Tuhan. Mungkin kami bukan orang-orang yang memiliki kehidupan doa sehingga ketika kami berdoa kami malas. Apalagi ketika kami ibadah online Tuhan, ketika berdoa mungkin kami memilih untuk membuka handphone karena orang lain tidak melihat kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh menyadari bahwa kehidupan kami, doa kami kepada Tuhan itu adalah sarana bagi kami untuk berelasi dengan Allah. Apapun yang kami lakukan saat ini adalah merupakan implementasi dari relasi kami dengan Allah. Tolonglah kami Tuhan, berikanlah kemampuan, kekuatan kepada kami supaya kami bisa hidup di dalam hikmat Injil Tuhan. Berilah kepada kami hati yang rindu untuk mendengarkan, untuk membaca firman-Mu setiap hari Tuhan. Berikan kepada kami roh yang penuh dengan semangat Tuhan, penuh dengan kerinduan, sehingga kami terus-menerus mencari wajah-Mu. Sehingga melalui kami, orang lain pun boleh melihat Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Begitu memberkati kami Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami selanjutnya. Biarlah kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, marilah kita pulang dan membawa berkat Tuhan di dalam hidup kita. Kiranya kasih setia abadi dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pemeliharaan Roh Kudus ada senantiasa beserta dengan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Berdaulat atas hidupku.
Pada hari Jumat 20 November ada komsel online pukul 19 sampai dengan pukul 21. Kemudian pada hari Minggu 23 November 2020 ada ibadah onsite di Jalan Mangga. Dan untuk sementara sekolah minggu dan lansia akan dilayani secara online. Doa syafaat tiap-tiap jemaat saling mendoakan dan berdoa bagi bangsa dan negara. Bagi saudara yang ingin memberkati pelayanan dan pekerjaan Tuhan di GBS Hosana, untuk persembahan dan perpuluhan dapat disampaikan melalui transfer ke rekening gereja yang akan ditayangkan pada akhir ibadah ini. Dan kami segenap pengurus GBS HAM mengucapkan terima kasih kepada saudara yang sudah memberkati pelayanan kami. Tuhan membalas dengan berlimpahnya. Salam sehat, kami ingatkan untuk tetap melaksanakan social distancing, jaga jarak, pakai masker jika bepergian, kemudian cuci tangan sesering mungkin, konsumsi makanan yang sehat, dan berolahraga. Demikian pengumuman. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.